Assalamualaikum teman-teman. Halo Zusaman Wickets Oish. Selamat datang kembali di channel Nisha Diary. Hari ini kita akan masuk ke grammar bab 9 part 1 dari PDF Gute B2.2. Nah, kita akan belajar bersama tentang namanya konsesif Zusammenhänge. Nah, jadi judulnya seperti itu, dan hari ini kita akan belajar tentang cara bilang meskipun atau walaupun. Meskipun atau walaupun dalam 3 struktur yang berbeda. Nah, gitu. Oke, lanjut. Kita langsung mulai aja. Let's get. Nah, yang pertama di sini kita lihat baris pertama di kotak yang warna hijau. Nah, di situ ada keterangannya. Konsesif Sätze geben eine Einschränkung oder ein Einräumung an. Nah, itu artinya kalimat konsesif memberikan batasan atau pengakuan. Memberikan batasan atau pengakuan. Jadi maksudnya itu adalah ada sebuah sebab tapi nggak logis gitu teman-teman. Sebab tapi tidak logis atau di luar dugaan. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya tuh misalkan ya, meskipun hujan dia tetap lari gitu kan. Nah, jadi kan logikanya kalau misalkan hujan tuh kita nggak ngapa-ngapain di dalam rumah gitu atau berteduh gitu, tapi ini malah lari. Nah, itu namanya hubungan konsesif. Jadi kayak hujan lari gitu. Nah, terus yang pertama di sini ada bagian satu dulu, yaitu bagian konektor plus Nebensatz. Nah, konektor plus Nebensatz. Jadi cara pertama pakai kata sambungnya itu adalah di sini ya, obwohl yaitu meskipun, terus auch wenn walaupun, selbst when itu sekalipun. Jadi meskipun, walaupun, sekalipun gitu. Nah, aturannya itu adalah Nebensatz. Jadi kata kerjanya itu harus ditaruh di paling akhir gitu. Nah, sedangkan ini penjelasan untuk yang tidak logisnya gitu. Nah, ini Nebensatz. Jadi kalau ada Nebensatz itu kata kerja di akhir. Di situ ada contohnya ya. Obwohl atau bisa juga auch wenn atau juga selbst wenn gitu ya. Die Erstbildung sehr erfolgreich war dies nur der erste Schritt. Jadi meskipun pementasan perdana sangat sukses gitu ya, ini hanyalah angka pertama gitu. Seperti itu. Nah, ingat ya, jadi di sini karena dia Nebensatz gitu, di sini adalah kata kerjanya di terakhir gitu. Nah, terus ingat juga setelah koma di sini langsung muncul kata kerja war dari kalimat si utamanya gitu. Ini kalimat utama, ini kalimat Nebensatz ya, yang warnya di akhir. Nah, terus ada bagian 2, di sini ada Verbindungsadverb plus Hauptsatz. Verbindungsadverb plus Hauptsatz. Jadi cara kedua untuk pakai kata keterangan di sini ya, yaitu bisa dengan dennoch atau trotzdem. Nah, dennoch atau trotzdem itu artinya namun atau meskipun begitu gitu ya. Nah, untuk aturan yang ini gitu ya, poin bagian kedua ini caranya yaitu kata ini menghubungkan dua kalimat utama teman-teman gitu. Menghubungkan dua kalimat utama. Lalu posisi katanya biasanya di posisi 1. Jadi kata kerja harus di posisi 2 gitu. Posisi 1, posisi kata. Posisi 2-nya kata kerja. Kata kerjanya harus di posisi 2 gitu. Nah, kita lihat aja contohnya di situ.
Eh, Die Erzbeispielung war sehr erfolgreich, dennoch oder trotzdem war dies nur der erste Schritt. Jadi pementasan perdana sangat sukses. Meskipun begitu, ini hanyalah langkah pertama gitu. Nah, bedanya sama obwohl yang tadi, bedanya sama obwohl ya, maksudnya bedanya sama obwohl itu kalau pakai dennoch atau trotzdem kita bagi jadi dua kalimat yang dipisah oleh titik. Nih, jadi ini tuh ada dua kalimat yang dipisah titik gitu teman-teman. Gitu kan, ada dua kalimat gitu. Sedangkan yang tadi tuh gabungan gitu. Ada Nebensatz sama Hauptsatz. Kalau ini dennoch atau trotzdem kita bagi jadi dua kalimat yang dipisah titik gitu. Lalu ada juga di sini bagian 3 preposition plus nomen. Nah, jadi cara ketiga ini yaitu pakai preposisi trotz ya plus genitif gitu. Atau ungeachtet, terlepas dari plus genitif gitu. Terus itu kan artinya meskipun ya. Meskipun. Kalau ungeachtet itu kayak artinya terlepas dari. Nah, ini tuh penjelasannya ya. Konsesif Zusammenhänge juga bisa diikuti oleh preposition dengan trotz plus genitif. Nah, kalau untuk mündlich atau apa sih? Bahasanya tuh pembicaraan mungkin ya. Untuk di bagian Süddeutschland, terus di Austria, terus di Swiss itu juga pakai trotz plus datif gitu. Terus di sini bisa juga ungeachtet plus genitif. Nah, jadi aturannya itu diikuti oleh kasus genitif. Jadi nggak butuh kalimat lengkap, tapi cukup kata bendanya aja. Nggak butuh kalimat lengkap, cukup kata benda aja. Nah, contoh di situ ada trotz atau ungeachtet des Erfolgs der Erzbeispielung war dies nur der erste Schritt. Meskipun ada kesuksesan dari pementasan perdana, ini hanyalah langkah pertama. Gitu. Seperti itu. Nah, jadi ya yang di penjelasan ini yang mündlich itu secara lisan ya, mündlich itu di Jerman Selatan, di Süddeutschland atau di Australia dan juga di Swiss itu orang-orang pakainya trotz plus datif gitu. Tapi untuk ujian tulis kita tetap aja pakainya genitif ya teman-teman gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bagian konsesif Zusammenhänge. Jadi ada 3 bagian, bisa pakai yang ini, nomor 1 bagian 1, 2, terus bagian 3 yang ini gitu. Terus misalkan kita mau bikin paragraf penerapannya di satu paragraf, di sebuah kalimat misalnya, kita pakainya obwohl di gramatik di bab 9 itu susah, misalkan schwer ist lerne ich fleißig. Nah, ini kita pakainya obwohl dulu. Obwohl itu kan dia meskipun tata bahasa di bab 9 itu sulit, aku tetap rajin belajar gitu. Seperti itu. Kurang lebih tuh untuk di penerapan kalimat yang obwohl. Gimana teman-teman? Jadi untuk materi cara bilang meskipun atau konsesif Zusammenhänge,
Jadi itu untuk cara bilang meskipun gitu. Ini seperti ini di bab 9 B2 bahasa Jerman. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi belajar B2. Maaf banget kalau misalnya ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih banyak udah belajar bareng sama aku hari ini. Jangan lupa terus-terus berlatih, terus cari video referensi lain untuk penerapannya, karena aku hanya sebagai perantara aja buat terjemahin sama penjelasan pakai bahasa Indonesia untuk lebih mudah. Nah, seperti itu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lagi belajar juga. Oke, kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Wassalamualaikum. Vielen Dank für zusammen. Viel Erfolg beim Lernen und bis bald. Tschüss.